Investasi saham sebenarnya itu memang kita tuh harus tahu dulu tentang kategori saham dengan baik, apalagi buat sobat investor semua yang masih pemula juga. Jadi otomatis kan mereka pasti butuh waktu juga nih, kira-kira harus milih saham apa ya gitu. Apakah saham yang nggak gue kenal, apakah saham yang murah? Nah ini kan mungkin menjadi pertanyaan kamu nih yang ada di rumah sekarang. Mudah-mudahan dengan ada video ini bisa menjawab pertanyaan kamu juga. Begini, kalau masalah kamu sahamnya maunya seperti apa misalkan ya. Pertama-tama kamu harus cari tahu dulu, kira-kira kamu ini pribadi suka menelitinya tuh di bidang apa. Misalkan, oh saya suka dengan kayak matematika atau sektor keuangan gitu ya. Misalkan ya, ya berarti lo coba cari di sektor finance nih. Ya, jadi di keuangan itu kan biasanya ada perbankan-perbankan tuh. Di situ lo bisa riset tuh, misalkan soal bank BCA, BRI, BNI ya. Di situ bagus-bagus apa enggak sih gitu dari sektor finansial. Tetapi kalau misalkan kamu, wah kayaknya saya passionnya itu di dunia yang kayak misalkan agriculture gitu ya, seperti itu juga bisa gitu. Yang kamu coba cari di agriculture yang menarik tuh apa, misalkan apa Java atau apa gitu ya, kan itu bisa seperti itu. Jadi intinya yang pertama itu adalah kategori yang kamu senengin itu apa. Itu kamu riset ya. Kedua, kalau misalkan menjadi sobat investor yang masih pemula, ya kamu coba pilih yang memang sudah blue chip aja. Jadi saham-saham yang memang sudah blue chip ini biasanya sudah apa ya? Dia lebih kuat, lebih terbukti berdasarkan waktu dia memberi dividen secara konsisten dan juga dia secara kinerja cukup baik. Biasanya seperti itu. Biasanya ya. Tetapi kalau untuk dividen rata-rata sih memang bagus gitu. Jadi kalau memang ada pilih yang blue chip, coba pilih blue chip dulu. Biasanya dia lebih bagus. Ya. Dan resikonya itu kalau untuk saham itu dia tergolong lebih kecil. Jadi ini pernah gue jelasin juga sebelumnya. Jadi kalau misalkan investasi itu kan ada beragam resiko. Ada yang misalkan dia resikonya kecil, ada yang resikonya sedang, ada yang resikonya tinggi banget ya. Kalau yang memang resikonya tinggi banget ya, seperti saham, itu pun juga ada kategorinya. Ada yang resiko tingginya kecil, sedang, ataupun besar sekali gitu. Itu jadi macam-macam nih teman-teman ya. Nah, pastiin kalau kamu pemula, ya coba aja kalau saham itu yang benar-benar masih blue chip gitu. Jadinya kamu pun juga bisa lihat progresnya, hasilnya juga seperti apa. Tentunya kamu juga harus ready dengan penurunan yang ada. Oke, itu dari satu angle lainnya. Terus apalagi sih yang mesti kita perhatiin ketika kita mau memilih saham ya, kita sebagai pemula. Yang harus kamu perhatiin itu laporan keuangan sih. Ya, laporan keuangan kalau kamu nggak ngerti-ngerti banget, ya, itu kamu tinggal riset aja. Secara gambaran dulu lah. Misalkan di Google, laporan keuangan BBCA. Biasanya tuh ada pemberitaan, oh bagus, jelek. Nah, kalau misalkan bagus, itu bisa menjadi salah satu indikasi kamu bisa memilih saham itu. Tetapi di kedepan hari, pastikan kamu juga harus mempelajari ya. Jadi mempelajarinya itu di kedepan hari adalah apa namanya? Kamu bisa mengerti rasio-rasio. Misalkan EPS itu apa sih gitu ya. Net profit margin itu apa sih gitu. Jadi ketika kamu bisa memahami itu, nanti kamu bisa hasilnya lebih baik juga di kedepan hari. Itu juga bisa tuh seperti itu ya. Jadi itu adalah opsi juga untuk apa namanya kamu bisa memilih saham yang tepat. Lalu di satu sisi kamu juga harus mengerti ketika kamu berinvestasi saham itu pasti ada resikonya ya. Semakin besar resiko tersebut, misalkan kamu ngambil yang di luar blue chip, berarti resiko turunnya juga pasti dalam. Bahkan bisa sampai 50 perak saham tidur. Jadi hati-hati juga nih pilih saham. Pastikan saham itu adalah saham yang bagus. Dan satu tips lagi dari gue yaitu awasin per kuartal. Jadi ketika kamu ngawasin per kuartal, jadi kamu bisa lebih aman aja gitu. Jadi kamu bisa nge-tracking, oh ini ternyata masih bagus nih di kedepan hari. Udah, kamu tetap invest di situ juga. Mudah-mudahan info hari ini dapat membantu kamu untuk memilih ya saham yang cocok buat pemula juga. Ini gue lagi sakit gigi guys, jadi harapannya mohon maaf ya kalau mungkin kurang gimana-gimana ya, cuman gue coba menyajikan yang terbaik aja.
Bila mana kamu setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi ya di saham, ya kamu bisa coba aja pakai kode referral gue di Pina di kolom deskripsi di bawah ini. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu kamu nih, soalnya bakal dapat cashback. Tetapi sih setahu gue cashbacknya itu tuh kayak lu harus taruh dana selama 45 hari. Jadi kayak lu harus invest atau apa selama 45 hari. Baru lu bisa dapat bonus tersebut, bisa sampai 50.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kamu juga. Ya, bila mana kamu bermanfaat, kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain di sosial media, misalkan di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, ya di Telegram, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.